Halo guys, selamat datang kembali di channel Irfan Akbar 67. Jadi dalam video kali ini gue tuh mau bahas Tensei Shitara Ken Desta atau disingkat dengan Tenken. Seperti biasa gue tuh bakal bahas dari sisi light novelnya, dan tentunya ini adalah lanjutan animenya. Nah, yang mau gue bahas ini adalah volume 2 dari novelnya. Video ini tuh adalah spoiler untuk lanjutan animenya. Jadi buat kalian yang gak suka spoiler, kalian bisa close video ini. Sebelum kita mulai, gue mau ngingetin lagi ke kalian, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Dan jangan lupa juga untuk nyalain loncengnya, supaya kalian dapat notif kalau channelnya update video terbaru. Oh ya, buat kalian yang mau support gue, kalian tuh bisa langsung aja gabung dan join ke membership. Atau bisa juga ngasih jajan via super chat, atau bahkan lewat link Saweria yang ada di deskripsi maupun komentar video ini. Gue juga di sini mau ngasih tahu kalau gue tuh punya channel yang khusus bahas lanjutan manhwa. Jadi buat kalian yang suka sama komik Korea ataupun komik Cina, kalian tuh bisa langsung aja subscribe channel gue, yaitu Irfan 67. Oke, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita mulai ke ceritanya. Jadi saat ini Fran dan Jian tuh lanjutin perjalanan dalam memasuki dungeon undead. Yang maju pertama tentunya adalah Selkan. Selkan ini beberapa kali kena jebakan seperti ditusuk paku yang muncul dari langit dan lain-lain. Nah, Selkan tuh gak masalah dengan itu karena dia adalah undead yang punya regenerasi yang sangat luar biasa. Perjalanan mereka di dungeon tuh bisa dibilang agak lancar karena Jean tuh pernah menjelajah dungeon ini. Ya, walaupun belum semua kejelajah, tapi seenggaknya Jean tuh punya gambaran tentang dungeon yang sekarang. Mereka semua juga bisa dengan mudah menghancurkan musuh-musuh yang menghalangi mereka. Singkat cerita, mereka udah sampai di lantai 2 dan Jean tuh lagi-lagi ngeluarin undead tingkat tinggi. Undead itu adalah monster kabut yang dikasih nama Fly. Monster itu saat ini tuh dimanfaatin untuk memetakan dungeon ini. Jadi istilahnya Fly tuh bakal menjelajah dan Fly bakal ngasih tahu orang-orang tentang apa yang udah dia temukan. Dan sekarang Jean tuh ngasih tahu kalau mereka tuh hanya tinggal menunggu informasi dan peta dari Fly. Di sini Fran tuh terlihat gak puas. Fran tuh mau bertarung, tapi gimana pun juga itu udah keputusannya. Jean juga di sini tuh ngasih ramuan jiwa kepada Fran. Ramuan itu bakal mengurangi damage yang bakal ditimbulkan dari undead, dan itu juga bisa meningkatkan pertahanan terhadap serangan pikiran. Master di sini terkejut ketika tahu kalau ramuan itu berharga 100.000. Singkatnya mereka pun lanjutin perjalanan dan mereka tuh melawan monster peniru. Karena Master udah menghabisi banyak monster, dia pun akhirnya mendapatkan skill yaitu Fake Identity. Master di sini sangat senang karena akhirnya dia tuh bisa mendapatkan skill itu. Itu artinya saat ini Master bisa menyembunyikan identitasnya. Master tentunya minta Jean untuk melihat statistiknya. Jean ngasih tahu kalau statistik Master saat ini tuh berbeda dari sebelumnya. Itu artinya Master berhasil menyembunyikan dan membuatnya menjadi palsu. Mengetahui itu di sini Master sangat senang. Dalam pikirannya, Master tuh bisa menyamar menjadi yang lemah, padahal ketika dilawan ternyata sangat kuat. Master di sini tuh membayangkan hal itu dan terlihat menyenangkan. Pertarungan demi pertarungan dilewati dan akhirnya statistik Master menjadi semakin berkembang. Master juga di sini mendapatkan skill baru yaitu Cheng Chef. Jadi dengan skill itu Master bisa berubah menjadi senjata lain. Master tentunya mengujinya ke musuh dan dia tuh bisa menjadi senjata tombak, perisai dan lain-lain. Tapi sayangnya skill itu terlalu menghabiskan banyak mana, jadi bisa dibilang masih kurang efektif. Singkatnya mereka semua saat ini tuh udah membersihkan dungeon sampai lantai 8. Mereka tuh menghabiskan kurang lebih waktu 2 hari untuk melakukannya. Mereka tuh bisa sejauh itu karena persiapan yang udah dilakuin sama Jean. Dan bisa dibilang persiapan itu udah matang. Makanya mereka tuh saat ini bisa dengan cepat membersihkan dungeon undead sampai level 8. Dan mereka juga saat ini tuh menghabisi monster di lantai 9.
Dan mereka pun akhirnya berhadapan dengan bos di lantai 9. Jadi setiap lantai itu ada bosnya, dan sekarang mereka tuh berhadapan dengan bos lantai 9. Ketika buka pintu, orang-orang di sini tuh langsung ngeluarin sihir-sihir yang mereka miliki, dan itu dilancarkan kepada bos tanpa basa-basi. Tapi ternyata bos tuh di sini nggak berpengaruh. Ketahanan sihirnya tuh bisa dibilang sangat tinggi. Di sini terlihat kalau bos juga punya intimidasi yang kuat, dan bos tuh punya level ancaman tingkat B. Master di sini tuh sangat terkejut ketika mengetahui kekuatan pertahanan yang dimiliki sama bos. Ternyata bos yang mereka hadapi saat ini tuh adalah bos yang menghadang Fran dan yang lainnya ketika pertama kali mereka tuh mau menuju ke Pulau Langit. Fran di sini tuh terlihat sangat bersemangat, dan dia tuh mau membalas perlakuan kurang menyenangkan sebelumnya. Master juga di sini tuh menyuruh Jean untuk gak ikut campur sama balas dendam yang bakal mereka lakuin. Jean tentunya mengerti, dan dia tuh saat ini cuma bakal jadi healer atau penyembuh. Bos saat ini tuh mensummon kuda andalannya. Master di sini menyuruh Urushi untuk mengurus kuda itu. Fran juga saat ini tuh mulai memasukkan kembali senjata milik Gyuran. Oh ya, Fran selama ini bertarung gak pakai Master. Jadi Fran dan Master tuh bertarung sendiri-sendiri, dan sekarang Fran tuh mulai pakai lagi Masternya. Fran di sini mulai menerjang dan mau menebas pakai pedang yang kuat, tapi ternyata berhasil ditangkis sama pedang bos. Keduanya tuh saling adu pedang dan terdengar suara berisik dari kedua pedang. Tapi gimana pun juga di sini tuh Fran terlihat lebih lemah daripada bos di lantai 9. Di sini Master tuh nggak mau ngeluarin banyak mana. Alasannya karena musuh saat ini tuh punya buff. Jadi selama bertarung di dungeon maka penyembuhan dan pemulihan mana tuh bakal meningkat drastis. Dan itu tentunya bakal menguntungkan pihak musuh. Bos juga saat ini tuh menyerang pakai semburan mana, dan itu sangat sulit dihindari. Fran pun akhirnya berjalan terhuyung-huyung. Master di sini ngeluarin mana barrier untuk melindungi Fran dari damage. Master juga saat ini melihat ternyata Urushi juga lagi didesak sama skeleton kuda musuh. Fran di sini masih terus menyerang. Walaupun udah 10 menit dan dia terus didesak, Fran saat ini masih terus berjuang untuk mengalahkan bos. Master juga saat ini tuh kesulitan mencari letak di mana kristal mana milik musuh. Musuh tuh punya kemampuan yang hebat sehingga sangat sulit untuk melihat lokasi kristal mana. Master di sini menduga kalau lokasinya tuh kemungkinan ada di kepala. Master menduga itu karena musuh tuh selalu menangkis serangan-serangan di kepala apapun yang terjadi. Bagi Master hal itu sangat mencurigakan. Bagi Master harusnya Undead tuh gak masalah membiarkan kepalanya diserang, dan harusnya bos balas menyerang balik, karena hal itu jauh lebih menguntungkan daripada melindungi kepalanya. Fran juga saat ini tuh sekarang mengincar kepala musuh, dan musuh tuh ternyata mati-matian melindungi kepalanya. Master di sini tuh buat rencana, dan ketika mau fokus sama Fran, tiba-tiba Urushi tuh menjepit dan mengunci kaki kanan bos. Sedangkan saat ini Fran tuh langsung mengarah ke kuda, dan dia tuh menusuk leher kuda. Bos saat ini tuh nggak bisa bergerak, dan dia tuh hanya bisa melihat ketika kudanya ditusuk. Skeleton kuda di sini tuh hanya bisa mengerang kesakitan, dan akhirnya dia hancur. Bos saat ini terlihat diam ketika kudanya dibunuh. Master saat ini lepas dari Fran, dan dia tuh mulai meluncur ke arah bos yang saat ini nggak bergerak. Tapi tiba-tiba ada cahaya terang dari tubuh bos, dan itu membuat Master terlempar. Di sini bos tuh bergerak sangat cepat, dan dia tuh tiba-tiba udah ada di depan Fran. Fran di sini terus diserang. Walaupun Fran mencoba menghindar, tapi tetap aja ada serangan yang kena. Master saat ini tuh menuju ke arah Fran, dan dia tuh memblokir semua tebasan dari musuh.
Fran saat ini tuh memegang Master lagi. Master di sini terkejut karena ternyata bos tuh menjadi semakin kuat. Master di sini terkejut ketika melihat statistik musuh lagi dan ternyata kekuatannya tuh meningkat. Yang tadinya kekuatannya 637 saat ini tuh berubah menjadi 1137. Dan kelincahannya yang tadinya cuma 436 saat ini tuh berubah menjadi 1036. Master di sini tuh menyadari kalau itu adalah skill buff yang dimiliki sama musuh yang tentunya ada resikonya. HP musuh atau darah musuh saat ini tuh berkurang drastis. Fran saat ini masih terus berjuang menahan segala jenis serangan dari musuh. Musuh kali ini tuh bisa dibilang sangat kuat dan itu membuat Fran kesulitan. Jian di sini tuh mau bantu dengan sihir yang bisa menghancurkan undead apapun, tapi ternyata sihir itu nggak berguna di hadapan bos. Master saat ini berpikir dan dia tuh menyuruh Fran untuk mencuri skill buff yang saat ini tuh dimiliki sama musuh. Tapi ternyata Fran tuh nggak bisa mencuri skill itu. Jadi skill buff musuh itu termasuk skill ekstra dan Fran tuh saat ini belum bisa mencuri skill ekstra. Master pun saat ini mau nggak mau dia tuh menggunakan poin evolusinya untuk meningkatkan kemampuan pedang tingkat lanjutnya dan sekarang tuh dinaikkan ke level 5. Teknik pedang Fran saat ini tuh meningkat drastis dan itu membuat musuh kebingungan. Fran juga saat ini tuh menjadi lebih cepat dan jauh lebih hebat. Fran saat ini pakai serangan yang kuat, tapi musuh di sini tuh nggak mau menyerah dan berhasil menghindar. Di sini Master mau Fran tuh pakai skill Impact Slash dan Fran ternyata setuju. Dan sekarang pinggul Fran tuh berputar sekitar 90 derajat. Terdengar bunyi retakan tulang karena pinggul Fran tuh dipaksa berputar. Dan Fran pun akhirnya berhasil menebas bos. Tapi ternyata bos saat ini masih belum kalah. Master saat ini berubah menjadi pedang panjang dan dia pun berhasil menebas tengkorak jadi 2. Dan itu juga menjangkau kristal mana milik musuh. Tubuh musuh saat ini tuh hancur berkeping-keping. Master juga saat ini tuh nyembuhin Fran yang kesakitan setelah menggunakan skill Impact Slash. Master saat ini dapat banyak kekuatan baru. Salah satunya tuh adalah extra skill yang dimiliki sama musuh yaitu Unleash Potensial. Setelah bertarung tentunya mereka semua akhirnya istirahat dan mereka tuh mempersiapkan segala hal untuk lanjutin perjalanannya. Perlengkapan yang rusak saat ini juga diperbaiki sama Undead Blacksmith yang disummon sama Jean. Saat ini juga ternyata ada kabar buruk. Jean tuh kehilangan kontak dengan Fly yang selalu ngasih tahu peta dari dungeon. Setelah persiapan selesai, singkat cerita mereka pun akhirnya diteleport ke ruang aula yang besar. Terlihat di sana ada seseorang yang menunggu. Master di sini tuh ngerasain aura menakutkan. Di sini bahkan Fran tuh sampai menggigil ketakutan. Master di sini tuh ngerasa sebaiknya mereka mundur. Musuh diperkirakan sangat kuat. Ketika mau teleport pakai item ternyata teleportnya telah gagal. Orang itu saat ini tertawa dan dia tuh ngasih tahu kalau nggak ada satupun yang bisa keluar dari ruangan ini. Orang itu ternyata adalah Leeds. Leeds juga saat ini tuh mensummon beberapa adet dengan peringkat C yang kuat. Master di sini tuh bingung apa yang harus dia lakuin. Master tuh di sini punya tujuan untuk melindungi Fran yang saat ini ketakutan. Jean di sini ngasih tahu kalau dialah yang saat ini bakal menghadapi musuh. Jean tuh sangat percaya diri karena dia tuh saat ini menggunakan tongkat sihir Netherlord. Tongkat itu kekuatannya tuh nggak bisa diidentifikasi sama kekuatan dari Master. Jean saat ini tuh maju dan dia tersenyum. Saat ini, terlihat tengkorak yang ada pada tongkat Jean tuh mulai membuka mulutnya dan bersinar. Terdengar suara lagu dari tengkorak tongkat Jean.
Dalam sekejap saat ini Jean tuh memusnahkan semua undead yang udah disummon sama musuh. Undead-undead itu kena cahaya dan dilahap cahaya. Sayangnya ternyata Lich di sini nggak ikut mati, walaupun Jean udah memusnahkan semua undeadnya. Gak lama Jean tuh saat ini muntah darah. Jadi sebelumnya Jean ini udah terlalu banyak pakai mana, terutama ketika Jean tuh memurnikan Andi dengan cahayanya. Makanya saat ini Jean tuh terlihat dalam kondisi yang buruk. Fran di sini ngasih ramuan stamina. Walaupun itu nggak membuat Jean pulih kembali, tapi seenggaknya bisa sedikit membuat kondisi Jean membaik. Fran saat ini tuh mulai bergerak dan dia tuh mulai menyerang bersama Master. Tapi sayangnya setiap serangannya tuh nggak bisa kena Lich. Lich ini tubuhnya ternyata tembus, jadi nggak ada satupun serangan yang bisa kena Lich. Master saat ini berpikir, dia tuh nggak ngerti kenapa tubuh Lich bisa tembus, padahal itu bukanlah tubuh ilusi. Pertarungan saat ini berlangsung udah 1 jam. Fran dan yang lainnya tuh harus berhadapan sama segerombolan undead yang udah disummon sama musuh. Lich saat ini tuh hanya menonton musuh yang terlihat semakin melemah karena mereka kelelahan. Master di sini tuh frustasi karena nggak ada satupun serangan mereka yang bisa mengenai tubuh Lich. Lich juga saat ini tuh terlihat meremehkan musuh dan bermain-main. Lich tuh pengen lihat apakah musuh tuh bisa mengalahkan dirinya. Master dan Jean saat ini udah membuat rencana. Jadi kelompok Fran tuh saat ini bakal mengulur waktu sampai Jean tuh menyelesaikan rencananya. Singkat cerita, saat ini terdengar ledakan yang besar dan itu membuat tanah bergetar. Terlihat saat ini Lich kesakitan. Jadi Jean tuh udah menyuruh undead miliknya untuk menghancurkan sumber mana dari dungeon. Alasan Lich sangat kuat, itu semua karena dia tuh terus-terusan mendapatkan suplai mana dari dungeon. Jadi harusnya saat ini tuh kekuatan Lich tuh berkurang drastis. Lich saat ini terlihat sangat marah. Lich tuh bersumpah bakal membunuh semua orang. Saat ini Master bisa melihat statistik asli dari Lich. Master saat ini tuh sangat terkejut ketika melihat statistik Lich sangat kuat. Dengan statistik itu, harusnya Lich tuh bisa dengan mudah membunuh semuanya. Master juga akhirnya menyadari alasan Lich selalu tembus ketika diserang. Itu semua karena Lich tuh menggunakan sihir, ruang, dan waktu. Jadi Lich tuh berganti-ganti dimensi sehingga segala serangannya tuh nggak ada yang mempan kepada dia. Sihir itu adalah sihir yang menguras banyak mana. Tapi karena Lich ini dapat suplai mana yang sangat banyak dari dungeon, makanya Lich tuh bisa menggunakan sihir itu secara terus-menerus tanpa khawatir kehabisan mananya. Ya untungnya saat ini suplai mana itu udah dihancurkan sama Jean. Lich saat ini tuh mulai memanggil banyak undead dan sekarang dia tuh memanggil para skeleton legendaris. Saat ini Fran dan yang lainnya tuh berjuang untuk menghabisi setiap musuh yang mulai menyerang mereka. Karena musuh-musuhnya sangat kuat, tentunya Fran tuh terkena beberapa luka. Lich juga saat ini mulai melancarkan banyak serangan sihir, mulai dari api, racun, dan gravitasi. Master saat ini kesal karena mustahil mengelak dari serangan gila seperti itu. Saat ini Jean juga melakukan summon undead tingkat tinggi. Nama undeadnya saat ini tuh adalah Stefan. Stefan saat ini dia tuh ternyata sengaja dimakan sama undead Ghost Eater milik Lich. Dan Stefan pun akhirnya berhasil mengambil alih Ghost Eater. Lich di sini terkejut karena ternyata ada orang yang bisa menaklukkan Ghost Eater miliknya. Dengan Ghost Eater, saat ini Jean tuh berhasil menghabisi setengah pasukan skeleton milik musuh. Ghost Eater ini terus-terusan memakan mana yang dimiliki sama para undead dari musuh. Saat ini Master berpikir dan dia tuh punya ide untuk mengambil skill ruang waktu milik Lich. Master saat ini kerjasama sama Jean. Master pun di sini pakai skillnya.
dan dia tuh berhasil mengambil skill ruang waktu milik Leeds. Dengan gitu Leeds tuh saat ini udah kehilangan kekuatan ruang dan waktu, dan Leeds tuh saat ini gak mungkin bisa menghindari serangan. Jian saat ini pakai kekuatan tongkatnya lagi, dan dia tuh saat ini mau mencoba untuk memurnikan Leeds. Leeds di sini tuh pede karena serangan itu bisa dihindari dengan skill ruang dan waktu. Tapi ternyata skill itu nggak aktif, dan Leeds pun saat ini terlihat panik. Cahaya saat ini mulai melahap Leeds, dan Leeds juga saat ini teriak kesakitan. Cahaya pun saat ini mulai memudar, tapi ternyata Leeds masih berdiri. Terlihat dari tubuh Leeds tuh menjadi gumpalan hitam. Terlihat juga sejumlah mana besar tuh masuk ke dalam tubuh Leeds. Master di sini tuh nggak ngerti dengan apa yang terjadi. Stefan ngasih tahu Leeds tuh pakai skill ekstra miliknya, yaitu Essence of Will. Dia tuh bisa menyerap energi kebencian dari undead di sekitarnya, dan dia tuh bisa mengubahnya jadi mana. Saat ini Leeds teriak sangat keras, dan dia tuh dipenuhi sama aura hitam. Leeds di sini tuh kemungkinan terlalu berlebihan menyerap energi kebencian, sehingga dia tuh saat ini seolah-olah termakan sama energi tersebut, dan sekarang dia tuh menjadi seperti gak terkendali. Sekarang energi kebencian tuh menyembur dan menuju ke arah Master dan yang lainnya. Atas perintah Master, Fran di sini ngeluarin mana barrier, dan dia tuh memasukkan semua energinya ke sana. Master juga saat ini tuh berubah menjadi senjata perisai raksasa, dan dia tuh mau menutupi tubuh Fran. Tapi ternyata energi kebencian itu terlalu kuat, sehingga pertahanan mereka mau jebol. Master saat ini terus berpikir tentang apa yang harus dia lakuin. Master pun saat ini pakai skill yang didapat dari Skeleton Dark Knight, yaitu Unleash Potensial. Kekuatan Master saat ini tuh meningkat drastis, tapi Master tuh di sini ngerasa kalau dia tuh cuma bisa bertahan 3 menit. Master di sini tuh masih terus berpikir tentang apa yang harus dia lakuin. Gak lama Master ini mendengar suara. Suara itu adalah suara sistem yang sering ngasih tahu Master tentang pengetahuan skill dan lain-lain. Jadi sebut aja suara itu dengan sebutan announcer. Announcer di sini ngasih tahu kalau kondisi saat ini nggak baik karena efek Master tuh menggunakan Unleash Potensial. Master di sini tuh minta bantuan Announcer. Announcer pun di sini memenuhi permintaan Master yang mau nyelamatin Fran. Announcer di sini tuh mengaktifkan skill ruang waktu untuk memperlambat waktu. Setelah itu Announcer juga membuat perisai Master menjadi lebih tebal. Di sini diketahui juga, ternyata ketika Announcer mengendalikan skill yang dimiliki sama Master, Announcer tuh menggunakan poin evolusi yang dimiliki sama Master. Dan sekarang Announcer tuh ngasih tahu kalau Master tuh saat ini kekurangan poin. Saat ini terlihat Announcer tuh mengucapkan akses ke perpustakaan Sanctuary. Master saat ini tuh nggak ngerti dan hanya menunggu Announcer beraksi dan melakukan sesuatu supaya mereka bisa aman. Master saat ini tahu kalau Announcer tuh lagi melakukan sebuah eksperimen. Announcer saat ini dia tuh minta izin ke Master untuk menghapus skill-skill gak berguna. Master di sini setuju dan dia pun akhirnya mendapatkan 10 poin evolusi dari penghapusan beberapa skill. Announcer pun saat ini mengaktifkan beberapa skill yang dimiliki sama Master. Dan saat ini tubuh Master tuh seperti keluar benang baja, dan itu menuju ke arah para skeleton legendaris. Benang baja itu nggak berpengaruh sama energi kebencian, jadi bisa digunakan untuk menyerang balik. Skeleton legendaris musuh banyak dihabisi, dan Master saat ini tuh dapat banyak kristal mana. Dengan gitu level Master jadi naik, dan dia tuh mendapatkan banyak poin evolusi. Announcer di sini mengatur poin itu untuk menaikkan skill Doppelganger atau skill tiruan hingga level 10.
Nah, karena sampai level 10, Master pun akhirnya membuka skill baru yaitu Rapid Processing atau pemprosesan yang cepat. Skill Doppelganger juga saat ini tuh berubah menjadi Complex Doppelganger, dan Announcer pun saat ini mengaktifkan skill Complex Doppelganger. Saat ini tercipta 5 tiruan Master dalam bentuk manusia. Announcer saat ini masih terus beraksi dan dia tuh meningkatkan kekuatan Flame Magic dari level 1 sampai ke level 5. 5 tiruan Master saat ini nembakin sihir api. Saat ini pemandangan Master tuh terbuka lebar karena aura tuh udah menghilang karena sihir api. Announcer juga saat ini tuh meningkatkan skill Taker atau skill pencuri sampai ke level 10. Announcer saat ini mengambil skill Seal Immunity milik Glitch. Saat ini Announcer pun mengaktifkan sihir ruang waktu. Master di sini akhirnya mengerti kenapa Announcer tuh mengambil skill Seal Immunity. Tujuannya tuh supaya mereka tuh bisa teleportasi. Master dan Franz saat ini tuh teleportasi keluar dari pulau, dan saat ini mereka tuh terjun dari udara. Master saat ini tuh ngucapin terima kasih sama Announcer, dan Announcer pun akhirnya menonaktifkan skill Unleash Potensial, dan Announcer pun saat ini mau menghilang. Oh ya, jadi Announcer ini agak beda dengan suara yang ngasih tahu Master tentang skill dan lain-lain. Announcer bisa muncul karena Master tuh mengaktifkan skill Unleash Potensial. Makanya ketika skill itu dinonaktifkan, maka Announcer pun menghilang. Sebelum Announcer menghilang, di sini Master tuh nanya apakah dia tuh bisa minta bantuan Announcer lagi ketika pakai lagi Unleash Potensial. Announcer ngasih tahu kalau kemungkinannya saat ini tuh menjadi 2%. Karena saat ini ada beberapa bagian dari sistemnya yang rusak. Jadi istilahnya Master tuh nggak bisa terus mengandalkan kekuatan Announcer. Dan sekarang tuh kesempatan pakai Announcer tuh cuma 2%. Master di sini terkejut karena ternyata dia tuh nggak bisa bertemu lagi sama Announcer. Dan saat ini Master tuh mau nanya lebih banyak. Tapi sayangnya Announcer ngasih tahu kalau para dewa tuh menolak keberadaan dirinya. Makanya saat ini dia tuh nggak bisa membantu lagi. Announcer ngasih tahu walaupun hanya sekali, dia tuh sangat senang bisa melayani Master yang udah dia anggap sebagai tuannya. Announcer juga berdoa supaya Dewa Wisdom atau Dewa Kebijaksanaan dapat membimbing Master. Ketika Announcer udah pergi, saat ini tiba-tiba ada suara lain. Suara lain ngasih tahu kalau suara yang bantu Master harusnya tuh adalah sosok yang keberadaannya tuh udah dihilangkan. Tapi kebetulan ketika Master pakai Unleash Potensial, sisa-sisa keberadaannya tuh ternyata muncul lagi. Dan sekarang Announcer tuh harusnya udah hilang sepenuhnya. Master di sini bingung karena tiba-tiba ada suara lain. Master di sini tuh nanyain identitas suara itu. Master tuh di sini pernah mendengar suaranya ketika pertama kali reinkarnasi. Suara lain di sini tuh mau ngasih tahu namanya, tapi terpotong karena tiba-tiba datang Stefan yang saat ini memegang Jean. Master di sini mau ngobrol lagi sama suara itu, tapi ternyata suara itu menghilang. Master saat ini tuh berpikir tentang identitas suara itu. Suara itu bisa muncul dari tubuh Master. Master di sini berpikir kalau di tubuhnya tuh ada jiwa yang lain. Ya, tapi pada intinya Master tuh masih belum tahu apa yang terjadi. Gak lama terdengar suara ledakan yang besar dan terlihat kalau pulau terapung itu telah terbelah menjadi 2 dan pulau itu telah hancur. Stefan ngasih tahu kemungkinan karena energi kebencian yang terlalu berlebihan, hal itu membuatnya menjadi gak terkendali dan akhirnya menghancurkan dungeon sendiri. Master saat ini terkejut karena kalau mereka masih di sana bisa-bisa mereka hancur. Master saat ini ngerasa bakal bahaya kalau reruntuhan pulau jatuh ke bawah. Ditakutkan di bawah tuh ada kehidupan. Master saat ini menyuruh Urusi untuk membawa Fran. Master saat ini menghancurkan batu seenggaknya menjadi lebih kecil lagi.
dan dia juga sebisa mungkin memasukkan batu-batu itu ke tempat penyimpanannya. Setelah mengurus itu, saat ini Stefan terlihat udah mau menghilang. Stefan ini tubuhnya tuh diciptakan sama Master Dungeon atau sama Lich. Nah, makanya ketika Dungeon menghilang dan hancur, maka Stefan juga bakal menghilang. Sebelum menghilang, Stefan tuh di sini ngasih sebuah buku ke Master. Singkat cerita, saat ini semuanya udah sampai di tempat Jean, dan di sana mereka tuh bagi-bagi jarahan, dan tentunya Fran juga mendapatkan bayaran. Master saat ini tuh ngasih buku harian Stefan kepada Jean. Oh ya, tentunya setelah selesai dungeon, level Master dan yang lainnya tuh saat ini jadi naik. Oke, sekarang gue bakal ceritain tentang isi buku harian yang dikasih sama Stefan. Jadi intinya, ada kisah anak yang merupakan subjek eksperimen dari kerajaan Rhodos. Jadi, tempat dungeon itu ternyata adalah fasilitas eksperimen dari kerajaan Rhodos. Kebetulan saat itu inti dungeon muncul dari sana dan akhirnya jadilah dungeon. Intinya eksperimennya tuh bisa dibilang gak manusiawi karena mereka tuh pakai tubuh manusia, dan eksperimennya tuh berkaitan sama necromancer. Anak itu dipenuhi dendam dan kebencian, dan ketika muncul inti dungeon, anak itu pun dipilih menjadi Master Dungeon. Dengan kebenciannya, anak itu pun akhirnya menjadi Undead Lich. Isi buku ceritanya tuh menceritakan tentang perjalanan Lich sebagai Master Dungeon, dan dia tuh terus memperkuat dirinya. Tapi pada intinya, alasan Lich menulis buku harian, dia tuh pengen ngasih tahu kalau kerajaan Rhodos telah berbuat dosa yang sangat berat, bahkan bisa dibilang gak manusiawi. Saat ini tiba waktunya bagi Fran dan yang lainnya untuk lanjutin petualangannya, dan akhirnya mereka pun pergi dari tempat Jean. Master di sini menyerahkan semua dokumentasi dan pelaporan kepada Jean. Jadi yang bakal ngasih laporan ke guild adalah Jean, dan tentunya buku harian itu juga harus dilaporkan. Perjalanan Fran dan Masternya di tempat Jean pun akhirnya selesai, dan Fran pun saat ini lanjutin petualangan mereka. Oke, kayaknya cukup untuk video pembahasan kali ini. Terima kasih karena udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan yang paling penting adalah jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian. Sampai bertemu kembali di video-video selanjutnya. Terima kasih.